Ya baik, selamat jumpa dengan saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cornelis Indalai. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya mau menjelaskan secara singkat mengenai anatomi dan fisiologi tubuh sistem pencernaan. Kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Nah, jadi fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat energi, menyerap zat-zat isi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Anatomi dan fisiologi tubuh sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air yang menjadi bagian awal dari sistem pencernaan. Di rongga mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanis, yaitu makanan akan dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Di rongga mulut terdapat alat-alat seperti lidah, gigi, dan kelenjar lidah. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi terdapat dua jenis, yaitu gigi susu dan gigi tetap. Gigi susu yang mana gigi pada anak 6 bulan hingga sampai 6-14 tahun berjumlah 20 buah dengan susunan 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi gerahan depan. Yang berikut adalah gigi tetap, yang mana setelah gigi susu lengkap akan digantikan dengan gigi tetap, yaitu berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi, 4 buah gigi taring, 8 buah geraham depan, 12 gigi geraham belakang. Yang berikut adalah lidah. Lidah merupakan salah satu 5 panca indera yang dimiliki manusia. Fungsi lidah adalah sebagai pengecap rasa, alat pengucap rasa, dan sebagai organ yang membolak-balik makanan saat mengunyah. Bagian-bagian lidah secara garis besar terbagi menjadi papilla, sulcus terminalis, tonsil, dan frentum linguae. Anatomi yang berikut adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran otot yang berdinding tipis dan dilapisi oleh selaput lendir. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Makanan yang telah dipotong-potong atau dicerna secara mekanis di dalam mulut akan dilanjutkan ke kerongkongan atau esofagus. Sementara itu, kerongkongan dihubungkan dengan rongga mulut oleh faring. Di dalam kerongkongan, makanan tidak mengalami pencernaan, tetapi makanan hanya lewat saja. Kerongkongan atau esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior atau sebagian besar adalah otot rangka, dan yang berikut adalah bagian tengah, yaitu campuran otot rangka dan otot halus, dan yang berikut adalah bagian inferior yang terutama terdiri dari otot halus. Fungsi kerongkongan pada manusia yaitu menyalurkan makanan dari dan cairan lambung, menghasilkan gerak peristaltik, mencegah laju isi. Kita lanjut pada anatomi pencernaan yang berikut, yaitu lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri. Organ lambung dapat menampung makanan 1-2 liter. Dinding lambung tersusun oleh otot-otot polos. Ada 3 otot polos yang menyusun organ lambung, yaitu otot polos memanjang, otot polos melingkar, dan otot polos menyerang. Lambung atau ventriculus berfungsi untuk menghancurkan atau mencerna makanan yang dikonsumsi. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Makanan yang dicerna kemudian diserap kandungan gizi dan nutrisinya. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Proses pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan
dari besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Proses pencernaan secara kimiawi karena melibatkan beberapa enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang terdapat di dalam lambung sebagai berikut. Yang pertama adalah pepsin, yaitu enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau pepton. Yang berikut adalah asam klorida, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengasamkan makanan sehingga mudah dicerna, membunuh kuman, dan membantu pembentukan pepsin. Yang berikut adalah renin, yaitu enzim yang dapat dinding lambung dari kerusakan akibat asam klorida. Anatomi sistem pencernaan yang berikut adalah usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 m. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan diterima ke dalam usus halus bagian pertama, yaitu usus 12 jari. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Di usus 12 jari merupakan muara dari saluran empedu dan saluran pankreas. Saluran empedu menghasilkan geta empedu atau bilus yang diproduksi oleh hati. Geta empedu atau bilus berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sementara saluran pankreas yang terletak di bawah lambung dapat menghasilkan geta pankreas. Yang berikut adalah usus kosong atau jejunum. Di usus kosong atau jejunum ini, makanan akan dicerna secara kimiawi karena kelenjar-kelenjar usus akan menghasilkan beberapa enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Pencernaan makanan akan berakhir di dalam usus kosong atau jejunum ini. Yang berikut adalah usus penyerapan atau ileum. Di usus penyerapan terjadi proses penyerapan terhadap zat-zat atau sari makanan. Zat makanan akan diserap oleh jonjot usus. Asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral akan diangkut oleh pembuluh kapiler darah. Sementara asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh getah bening. Oke, baik, kita masuk pada anatomi pencernaan yang berikut, yaitu pankreas. Jadi pankreas ini adalah organ pencernaan yang terdapat di bawah lambung. Pankreas berhubungan erat dengan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin dan enzim-enzim pencernaan. Pankreas akan melepaskan hormon insulin tersebut ke dalam darah, sementara enzim-enzim pencernaan akan disalurkan ke dalam usus 12 jari atau duodenum. Pankreas dapat menghasilkan beberapa enzim yang berperan penting dalam pencernaan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah amilase, yang mana adalah suatu enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi gula. Yang berikut adalah tripsin, yaitu suatu enzim yang dapat mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Yang berikut adalah lipase. Lipase adalah suatu enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Pankreas juga dapat menghasilkan beberapa hormon yang penting bagi tubuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu insulin, adalah suatu hormon yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Yang berikut adalah glukagon, yaitu suatu hormon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Yang berikut adalah somatostatin, adalah suatu hormon yang berfungsi untuk menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya atau insulin dari glukagon. Yang berikut adalah skretin, yaitu suatu hormon yang dapat memasang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Yang berikut adalah cholecystokinin, atau suatu hormon
yang berfungsi untuk merangsang hati mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Kita lanjut dengan anatomi sistem pencernaan yang berikut, yaitu hati. Hati adalah suatu organ tubuh yang berperan dalam pencernaan. Hati terletak pada rongga perut kanan bagian atas. Hati memiliki fungsi yang kompleks dan beragam. Hati memiliki fungsi utama sebagai berikut, yaitu fungsi metabolisme. Fungsi metabolisme adalah proses mengubah struktur suatu zat yang menjadi lain yang mempunyai sifat yang sama, menyerupai, atau berbeda dengan zat itu sebelumnya. Hati berperan penting dalam metabolisme berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat, yaitu hati mengatur metabolisme karbohidrat melalui pembentukan, penyimpanan, dan pemecahan glikogen, di mana glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang siap digunakan oleh tubuh. Yang berikut adalah metabolisme lemak, yaitu hati berperan dalam sintesa, menyimpan dan mengeluarkan lemak untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang berikut adalah metabolisme protein, yaitu hati sebagai tempat terjadinya proses sintesa dan penghancuran protein. Yang berikut adalah metabolisme vitamin, yaitu hati sebagai tempat ditampungnya vitamin yang larut dalam lemak. Yang berikut adalah metabolisme mineral, yaitu hati sebagai tempat penyimpanan zat besi dan tembaga sebelum digunakan oleh tubuh. Kita lanjut pada anatomi sistem pencernaan yang berikut, yaitu kantong empedu. Sebelum kita bahas apa itu kantong empedu, mari kita bahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan empedu. Jadi, yang dimaksud dengan empedu adalah cairan bersifat basa yang pahit dan berwarna hijau, kekuningan yang diekskresikan oleh hepatosit hati. Empedu tersebut akan disimpan di dalam kantong empedu dan dilepaskan ke usus 12 jari untuk membantu pencernaan. Kantong empedu merupakan organ yang berbentuk menyerupai buah pir dan menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pencernaan. Kantong empedu berwarna hijau gelap. Warna tersebut didapatkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya. Kantong empedu berhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi utama, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Kita lanjut pada anatomi pencernaan yang berikut, yaitu usus besar. Usus besar merupakan bagian terakhir dalam sistem pencernaan. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar bermula pada sekum dan berakhir pada dubur atau rektum. Usus besar terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama usus besar naik atau kolon ascendent, yang kedua usus besar melintang atau kolon transversum, yang ketiga usus besar turun atau kolon descendens, yang keempat usus besar yang berhubungan dengan rektum atau kolon sigmoid. Secara garis besar, kolon usus besar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyerap air selama proses pencernaan. Yang kedua, tempat dihasilkannya vitamin K sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli. Yang ketiga, membentuk massa fases. Yang keempat, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Usus besar memiliki fungsi utama sebagai pengatur kadar di air sisa makanan atau feses. Sisa makanan yang berada di usus besar masih berupa cairan, namun sisa makanan tersebut akan menjadi padat jika telah berada di rektum. Jika kadar air pada feses atau sisa makanan berlebihan, usus besar akan menyerap sebagian air tersebut. Kita masuk pada anatomi yang terakhir, yaitu anus dan rektum. Anus merupakan lubang akhir di ujung saluran pencernaan. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit.
dan sebagian lagi dari usus. Anus berfungsi sebagai jalan dikeluarkannya sisa makanan dari tubuh. Anus mempunyai dua otot gelang atau sphincter, yaitu otot polos yang terdapat pada bagian dalam otot lurik pada bagian luar anus. Sedangkan rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar atau disebut poros usus. Rektum juga merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai anatomi dan fisiologi tubuh sistem pencernaan. Kiranya penjelasan singkat saya ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Cornelis Indelai mohon pamit. Sekian dan terima kasih.